Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi PPKN kelas 8 bab 6 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sedangkan sub pembahasannya yaitu bagian A tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Baik, seperti biasanya, bagi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Pengertian semangat yaitu mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu. Sedangkan komitmen yaitu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau bisa disebut juga kontrak. Dan sekarang kita akan belajar mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno hanya hidup beberapa tahun di Blitar. Semasa SD hingga tamat beliau tinggal di Surabaya dan indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan politisi kawakan pendiri syariat Islam. Kemudian Soekarno melanjutkan sekolah di HBF. Saat belajar di HBF, Soekarno telah menggembleng rasa nasionalismenya. Selepas lulus dari HBF pada tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan belajarnya ke Sekolah Tinggi THF dan mendapat gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Makanya, Insinyur Soekarno bersama teman-temannya pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929. Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Di penjara Bancai, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat sebagai ketua PNI dijebloskan ke penjara Bancai bersama rekan satu pergerakannya. Ruangan pengab di dalam penjara tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Beliau pernah dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang, menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta merupakan organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik mulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Yong Sumatranenbon wilayah Padang pada tahun 1916. Lalu penentuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik secara berkelanjutan. Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik sampai pada tahun 1921 beliau menetap di Belanda dan bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda.
Pada tahun 1927 bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda. Pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia. Dan pada bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Bung Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintahan kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Papua. Sedangkan pada masa pengasingan, Hatta aktif menulis di surat kabar dan rajin membawa buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Lalu selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banderia. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah politik dan lainnya. Nah, semangat komitmen kebangsaan ini bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Hatta, tapi juga dimiliki oleh para tokoh pendiri negara lainnya. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.